Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairu hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah tsumma na'udzu billah minan nari wa minal bidah. Ifani fiddin a'azakumullah. Ummahati fillah wa afati fillah wa banati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini patut kita bersyukur, sebuah kenikmatan yang besar. Sebagaimana Allah jelaskan dalam sebuah ayatnya, dalam Quran surah ke-14, coba dibuka. Nah, surah Ibrahim. Surah 14 ayat yang ke-34. Ingkang asta HP Android utawi Al-Qur'an saged dipun bikak. Punapa pangendikanipun Allah Jalla wa Ala wonten ing Quran surah Ibrahim. Surah kanthi nomor urut 11 ayat 3 sekawan. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu. Wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung nikmat Allah la tuhsuha, ya, sungguh, la tauhid nih, la tuhsuha, sungguh, ya, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Innal insana ladulumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya
kamu tidak dapat menghitungnya. Nah, ini nikmat yang besar. Wonten ing dalu punika kanthi idinipun Allah Jalla wa Ala kita dipun lebetaken wonten ing wulan Sya'ban. Ngancik wonten ing tanggal gangsal. Tiang Jawi ngwastani ruwah. Gitu? Terus ruwah pun tanggal gangsal. Sya'ban sudah tanggal 5. Salajengipun Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tahun baru Muharram. Nah, ini nikmat yang besar. Ya. Kalau kita hitung-hitung nikmat, tidak akan mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Banyak orang yang berdoa untuk disampaikan di bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan, namun kadang ajal sampun mendahuluinya. Ya. Sedherek kita sampun kathah ingkang sedo. Walhamdulillah, nikmat yang besar. Kita berdoa semoga Allah panjangkan usia kita, barohkan usia kita, barohkan berkahi usia kita sampai nanti kita masuk di bulan Ramadan. Maka ini ayat ini. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah tidak akan mampu. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Maka pada kesempatan kali ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita beralih sejenak yang biasanya kita bahas kitab hadis arba'in. Untuk malam hari ini kita coba untuk membahas keutamaan bulan Sya'ban. Tiang Jawi ngwastani ruwah, sehingga wonten ruwahan. Wonten salah setunggiling hadis ingkang hadis punika asalipun saking garwanipun Kanjeng Nabi ingkang asma Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ngendikaaken kana ahabbus syuhuri, bulan yang paling ahabbu, yang paling disukai, yang paling dicintai, ingkang langkung dipun tresnani, bulan ingkang langkung dipun tresnani dening sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayyasumahu Sya'bana. Ya. Ternyata dalam hadis ini bulan yang paling disukai oleh Rasulullah untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Nanging ampun lajeng dipun panggil wonten mriku niku. Summa yasiluhu bi Ramadan. Ya. Karena apa? Karena Sya'ban punika beliau menyambungkan puasa pada bulan itu dengan puasa Ramadan. Ya. Hadis punika dipun riwayataken dening Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i kalian Al-Hakim. Ya. Terus bulan ingkang langkung dipun
sukai ditresnani dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Ya di sini puasanya puasa sunnah. Adalah bulan Sya'ban. Bulan ruah. Ya, karena apa? Karena beliau menyambungkan puasa pada bulan itu, bulan Sya'ban itu dengan puasa bulan Ramadan. Nah, ini kita jelasaken sak mangke. Nah. Barakallahu fiikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menawi kita mangertosi dipun wastani dinamakan Sya'ban itu ternyata wonten mula bukani. Ya, wonten sejarahipun. Ya, kenapa dinamakan Sya'ban? Ya, kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Ternyata ini diambil dari kata-kata Sya'bun. Sya'ban menika dipun pendet saking tembung Sya'bun. Tiang Arab ngastani ngartosaken Sya'bun punika artosipun kelompok-kelompok, golongan-golongan, gerombolan-gerombolan. Ya. Karena napa? Karena ternyata zaman dulu ketika orang Arab itu masuk di bulan Sya'ban ini pada bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok, ya, untuk kelompok mereka, nah, kelompoknya berpencar-pencar, ya, sehingga disebut dipun wastani yatasya'ab. Ing asal mulanipun nggih saking Sya'ban punika nggih mangke. Kagem napa? Kagem pados toya. Sana berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol kagem ngupadi napa toya. Berpisah-pisah, kelompok itu berpisah-pisah. Nah, pados niku wonten sing wonten guwa, wonten sing wonten lereng gunung. Maka disebut dengan Sya'ab, sehingga dados bulan Sya'ban. Nah, niku saweneh pemanggih. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lajeng salajengipun punapa keutamaan wulan Sya'ban punika, wulan ruwah punika. Ya. Ternyata bulan Sya'ban itu memiliki keutamaan, jemaah. Ya, memiliki keutamaan. Yang pertama, dalam kitab ini bahwasanya Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban, bulan ruwah. Asring siyam sunnah wonten ing bulan Sya'ban. Manawi kita ngakeni umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, nggih kita nderek sunnahipun. Ya, untuk kemudian berpuasa sunnah, perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, bulan ruwah. Nah, ya. Dalam sebuah riwayat, ya,
Dari Aisyah minangka garwanipun ngendikaaken asringipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika nindakaken siyam. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Maksudipun aku Aisyah ya, punika tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Artinya yang full penuh untuk berpuasa ya bulan Ramadan. Sinaosa Rasulullah punika asring, bahkan ketika para sahabat bahkan istri beliau itu melihat Nabi tidak berpuasa di bulan Sya'ban, seolah-olah Nabi tidak pernah berpuasa. Ketika para sahabat dan istri beliau melihat Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban, seolah-olah Nabi itu tidak berpuasa. Ya, itu menunjukkan bahwa seringnya atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, menyempurnakan puasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau, maksudnya Aisyah, berpuasa lebih banyak dari bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Nah, puasa full 1 bulan penuh bulan Ramadan. Tapi kemudian dibanding dengan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan sanesipun Rejab, lajeng Muharram, wonten Dzulqa'dah, Dzulhijjah, paling kathah Kanjeng Nabi punika anggenipun siyam wonten ing wulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wonten hadis ingkang saking Abu Salamah ngan Abi Salamah radhiyallahu anhu, salah sawijining sahabat, anna Aisyah radhiyallahu anha hadasathu qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban wa kana yasumu Sya'ban kullah wa kana yaqulu khudhu minal amali ma tutiqu fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa ahabbus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwi ma alaihi wa in qattal wa kana idza shalla sholatan dawa ma alaihi ma. Maksudipun Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepadanya, yaitu kepada Abu Salamah punika, ngendikaken bila Nabi tidak pernah berpuasa pada 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jangan dibanding dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan jelas 1 bulan full. Tapi bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan lainnya itu lebih banyak bulan Sya'ban. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban
sepenuhnya. Nah niki di napa harus kita mangertosi dan kita jelaskan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah amalan sunnah semampu kalian. Nah, kalau kita tidak mampu seluruhnya di bulan Sya'ban, maka semampunipun. Mampune poso Senin Kemis, ya Senin Kemis wonten wulan Sya'ban. Mampune mung poso napa 3 hari di pertengahan bulan Yaumul Bid 13, 14, 15 di bulan Sya'ban kerjakan semampunya. Gini kita mampu ya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Kerjakan. Dawuhipun Nabi, lakukanlah amalan sunnah semampumu. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan terhadap amal yang terus-menerus kalian lakukan. Hingga kalianlah yang merasa bosan. Jeleh. Salat yang paling dicintai Nabi adalah salat yang dikerjakan secara terus-menerus. Ya, salat tahajud terus-menerus, sinaosa 2 rakaat, witir 1 rakaat. Sedikit tapi istimror, terus-menerus, ajeg, continue. Tinimbang ya, kuatah lajeng. Nah, itu yang tidak benar. Ya. Allah itu lebih suka, Nabi juga lebih cinta terhadap amalan yang sedikit tapi diamalkan dengan istimror, continue, ajeg, infak sinaosa mung 1000 ya ajeg, sedekah, amalan, sedaya amalan walaupun segede naming ajeg, gitu. Jadi Nabi mengerjakan amalan puasa bulan Sya'ban sebulan penuh itu Nabi. Kalau kita ya semampu kita. Semampu kita. Dan ada hadis yang mengatakan jangan mendahului Ramadan 1 atau 2 hari sebelumnya. Ada riwayat demikian. Lajeng kalau ada riwayat demikian itu maksudipun jangan mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu kan ada riwayat demikian. Maksudipun jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah terbiasa puasa itu tidak mengapa. Nah, ini yang dilarang kalau orang itu memang menyengaja. Sengaja napa siam sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu yang terkena hadis punika. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Ada sebuah riwayat juga ngan Abdillah bin Qais annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul kana ahabbu syuhuri ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasumahu Sya'ban summa yasiluhu bi Ramadan. Dari Abdullah bin Abi Qais bahwasanya ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bulan yang paling disukai Rasulullah untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Ya, karena hal itu beliau menyambungkan puasa
pada bulan itu dengan puasa Ramadan, disambung. Kenapa? Karena Nabi terbiasa siam sunnah. Walaupun ada hadis, ada riwayat jangan mendahului 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Itu berlaku bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah. Namun bagi orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, lah qadarullah pas hari Kamis, besok Kamis kita lajeng kedepannya Ramadan, padahal dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, lah boleh saja, tidak terkena hadis atau riwayat yang mengatakan tidak diperkenankan puasa mendahului puasa sehari atau 2 hari bulan Ramadan, karena sudah terbiasa. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua, bulan Sya'ban selain memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu yang kedua, dalam kitab ini dijelaskan bahwa bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, bulan diangkatnya amal manusia. Amalan kula lan panjenengan sami punika diangkat, dilaporaken dening malaikat kita wonten ing wulan Sya'ban. Sehingga kanthi amalan kita disetoraken dening Allah, dumateng Allah, kita amalan-amalan ingkang becik, siam, yang tadarus, infak, sedekah, ngaji, lah pas bulan Sya'ban, sehingga amalan kita dipun setoraken dening Allah itu amalan yang soleh. Nggih. Bab punika wonten setunggiling riwayat, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya oleh salah seorang sahabat ingkang asmanipun Usamah bin Zaid. Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya saking kathahipun, saking asringipun siang, sehingga sahabat punika mresani Rasulullah Muhammad SAW itu karena saking banyaknya dan seringnya berpuasa di bulan Sya'ban, sampai-sampai seperti bulan lainnya itu ya paling banyak di bulan Sya'ban. Lajeng dipun jawab dening Nabi, dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan itu, bulan Sya'ban maksudipun, ya, banyak manusia yang yaghfulu, yang lalai, sing napa kesupen, yang lalai. Lalai kenapa? Karena bulan antara Rajab dan Ramadan, di bulan diangkatnya amal kepada Rabb semesta alam. Antara Rajab kali Ramadan kan apa? Sya'ban. Ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu illa rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa anna shaim. Ini jawabannya. Ya, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya itu tidak melihat engkau itu lebih sering berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Nah, dijawab, karena bulan Sya'ban itu kata Nabi turfa'u fihi, bulan diangkatnya amal-amal, turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin.
bulan diangkatipun amal wonten ngarsa dalem Allah, fa uhibbu, dan aku ingin, ngendikanipun Nabi, aku pengin ayurfa amali wa anna shaim. Aku pengin amalku kuwi diangkat dalam kondisi saya itu shaim, berpuasa. Jadi pas diangkat amale disetorke pas siam, pas infak, pas sedekah, pas baca Al-Quran, pas sholat tahajud, pas ngaji. Distorke. Nah, ini kok bulan Sa'ban pas nyekel botol, pas pas sing awon-awon iku lajeng disetorke dening Allah. Niki lho. Nek badhe mangertos, wile wulan Sa'ban menika wulan diangkat amalan, dilaporaken, disetoraken dumateng Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fiikum. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Hasan. Keutamaan bulan Sa'ban yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sangat membantu badan dan hati untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan. Nggih latihan. Kados dene tiyang badhe olahraga, adeng renang. Nek ujug-ujug langsung nyemplung teng kolam, kinten-kinten kejek-kejek napa kram. Maka supaya dia itu ada pemanasan awake kepenak gitu. Iya. Wong macul nek langsung tangi turu langsung macul nggih boyokne to. Nggih nah. Perlu latihan apa? Pemanasan jalan yang sabin. Nah, sehingga bulan Sa'ban ini jamaah rahimani wa rahimakumullah ini membantu badan ya dan hati untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan. Ya. Di bulan Sa'ban perbanyak juga baca Quran. Nanti ketika sampai di Ramadan sudah terbiasa. Di bulan Sa'ban banyak berpuasa, sampai di bulan Ramadan sudah terbiasa. Di bulan Sya'ban banyak infak, di bulan Ramadan sudah terbiasa. Nah, mboten kaget melih. Ya, tidak kaget melih. Nah. Sehingga wonten riwayat hadis idang tasofa Sya'banu falatasumu, jika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, tanggal pinten pertengahan? Tanggal 15. Ya. Jika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, idan tasofa Sya'banu falatasumu. Jika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ada riwayat demikian jemaah. Nek wis tumuju tengah-tengah bulan Sya'ban, aja sira ki poso. Lah, hadis ini, larangan ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengkhususkan, ya, mengkhususkan. Engko wae le poso nek wis pertengahan wulan tanggal 15.
kan mengkhususkan. Yaitu yang tidak diperkenankan. Ya. Yang tidak diperkenankan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ananging kagem tiyang yang sudah terbiasa puasa sunnah, hadis ini tidak mengenainya. Ya. Biasa puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud. Ya pas pertengahan bulan Sa'ban ya diteruskan mawon. Jangan kemudian ketika ditegur orang, loh, tengah-tengah bulan Sa'ban ra oleh poso. Tidak demikian. Hadis ini tidak berlaku untuk orang yang berpuasa atau terbiasa puasa sunnah. Nah, untuk riwayat la yataqaddama manna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu sauman falyasum dzalikal yaum. Jangan sekali-kali salah seorang, ini yang tadi saya sampaikan di depan ini, di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari. Memang ada riwayatnya jemaah. Ya. Terus kita dipun larang dening Nabi, jangan salah seorang di antara kalian mendahului ya puasa Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini kecuali ya bagi seseorang yang terbiasa berpuasa, tidak mengapa. Ya. Orang itu sudah terbiasa puasa dan puasanya kok pas, ya sehari sebelum Ramadan, nah, itu tidak terkena hadis niki. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah amalan di bulan Sya'ban. Ya, amalan di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak infak, memperbanyak membaca Al-Qur'an, amalan-amalan soleh di bulan Sya'ban. Karena bulan yang mulia, yang Nabi pun juga mencontohkan umatnya beramal, memperbanyak amalan soleh di bulan Sya'ban. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada nopo malam nisfu Sya'ban. Nggih, sanate mireng nggih kita nggih. Malam nisfu Sya'ban. Bagaimana dengan amalan ini? Ada sebuah riwayat terkait dengan nisfu Sya'ban. Nah, dalam sebuah riwayat itu dikatakan Nabi bersabda, ya tali'allahu tabaraka wa ta'ala illa khalqihi lailatas nisfi min Sya'ban. Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, ya, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ya. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu, ya, memang ada keutamaannya. Ya, namun jangan mengkhususkan. Ya, jangan mengkhususkan. Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban tala'allahu illa khalqihi fayaghfiru lil mu'minin. Riwayat yang kaping salajengipun, apabila sampai malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada para hambanya, dia lalu mengampuni orang-orang yang beriman.
Ya. Ini yang perlu dicatat, jangan kemudian mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Namun ada keutamaannya. Ya, ada keutamaan. Barakallahu fiikum. Ya, yang digarisbawahi tidak boleh mengkhususkan hari tersebut, maksudnya nisfu Sya'ban tersebut ya untuk berpuasa, untuk beramal soleh khusus. Ya. Yang kita garisbawahi khusus. Oh, iki malam nisfu Sya'ban iki ya oleh do amal iki enggak. Ya, jangan mengkhususkan. Itu yang dilarang Nabi. Nah, salat nisfu Sya'ban itu kan khusus, amalan khusus. Itu yang Nabi tidak mencontohkan jemaah. Ya, Nabi tidak mencontohkan. Lalu bagaimana? Ya kita beramal ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, barakallahu fikum. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, banyak hadis-hadis palsu ya, tentang amalan nisfu Sya'ban. Jarene ngendikanipun Rasul padahal sanes niku palsu. Maka ingkang palsu punika nggih kita suwun ampun dipun amalaken. Contoh ya. Contoh hadis palsu ngampun dipun amalaken. Ya. Amalan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban wonten hadis, wahai Ali, ya. Barang siapa salat 100 rakaat wonten ing malam nisfu Sya'ban wau, pada malam nisfu Sya'ban dengan membaca surah Al-Fatihah 10 kali pada setiap rakaat. 100 rakaat gitu. Setiap rakaat 10 Al-Fatihah. 100 ping pinten niku? 10. Jadi 1000 napa? Al-Fatihah. Niki palsu jemaah. Ya. Nah, maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhanmu. Apa sing to jaluk pinjalukmu bakal dipun kabulaken dening Allah. Itu hadisnya palsu. Wah, malam nisfu Sya'ban reda salat ping 100 rakaat, saben sak rakaat maca Al-Fatihah kaping 10. Apa sing mbok jaluk bakal dipun, itu hadisnya palsu. Atau dalam ilmu hadis adalah maudhu. Ya, maudhu. Dan banyak hadis-hadis palsu di bulan atau Sya'ban ini. Nah, sehingga perbanyak puasa sunnah itu yang memang pasti. Tidak bisa seterusnya ya sedino rong dino. Kita berbanyak amalan ya, soleh. Seperti apa? Ya, sholat malam, baca Al-Quran, lebih giat lagi karena bulan Sya'ban. Infaknya, memperbanyak amalan soleh. Ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Di bulan itu, di bulan Sya'ban, amalan-amalan manusia ya akan diangkat ya kepada Allah. Nah, demikian jamaah, jam 9 nanti tidak bisa bangun sholat subuh gitu, karena melaksanakan sholat ya 100 rakaat gitu. Nah,
Okay? Intinya perbanyak amalan soleh di bulan Sya'ban untuk kemudian kita nanti lanjutkan di bulan Ramadan. Wa insyaallah ya, salat duha, baca Al-Qur'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada waktu 2 menit untuk sampai jam 9. Ada yang bertanya silahkan untuk bertanya.